telur. Bener-bener gak manusiawi ini makanan. Mereka. Enggak, Umi. Enggak. Saya udah coba ngelarang, Umi. Cuma dia jalan terus. Iya Umi, Irman juga udah hadang. Jalannya cepet Umi. Ini ya. Alah, bilang aja lu berdua tuh terpesona kan sama gue. Ini udah hadang. Aja. Jaga akhlak kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melihat dan ada saksi tentang kejadian ini, maka yang namanya peraturan di pesantren tetap harus ditegakkan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dia perbuat. Faang, Tommy, Apoy, dan Ovi, kamar itu adalah tanggung jawab kalian. Untuk itu kalian tetap terkena sanksi. Kalian harus membersihkan masjid dan mencuci karpet masjid selama 1 minggu penuh. Ustaz, kagak salah hukumannya. Kagak keringanan itu. Aduh, nanti mereka kagak kapok. Mestinya mereka dihukum suruh bersihin kandang sapi. Tidur sama sapi. Kalau kagak, diusir sekalian dari pesantren sini. Jaga akhlak kalian. Ini keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Faruk, Iya. sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sepuh, kamu itu kan ketua asrama putra, benar? Betul. Artinya kamu itu bertanggung jawab penuh akan apapun yang terjadi di asrama putra. Sampai hal ini terjadi, artinya kamu juga bersalah. Sebagai sanksinya, maka kamu harus membantu Tommy, Faang, Apoy, dan Ovi untuk membersihkan masjid dan mencuci karpet selama 1 minggu penuh. Ustaz, masa aneh dihukum juga, Ustaz? Ada kan santri senior. Kamu tidak terima? Mau ditambah lagi hukumannya? Lagi hukuman kamu. Gabuk, Irman dan Irul, karena kalian sudah membiarkan seorang perempuan masuk, maka kalian juga terkena sanksi. Sanksi kalian adalah menjaga pesantren ini 24 jam penuh selama seminggu bergantian. Jaga akhlaknya, jaga akhlaknya. Asyik, gue gak kena sanksi. Yes. Dan kamu, April, karena kamu yang membuat gaduh, maka kamu juga terkena sanksi. Kok saya kena sanksi juga sih? Kan saya gak tahu peraturannya. Selama 1 minggu, kamu tidak boleh keluar dari asrama, kecuali untuk kepentingan ibadah di masjid dan untuk makan. Gak fair nih, gak adil. Kalau kamu tidak terima ya terserah. Semua ini keputusan dari Umi dan Ustadz Sepuh. Bagaimana, Ustadz? Keputusan sudah ditetapkan. Jadi semua yang kena sanksi itu harus menjalankannya. Ya. Baik. Artinya sidang santri ini sudah cukup dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue gak terima. Kagak terima sama sekali gue. Ini beneran gue marah nih.
Kagak salah, kagak apa, kagak ngelakuin kagak apa tuh perempuan yang masuk ke sini kagak izin. Ngapa kita yang disalahin? Ngapa kita yang disanksi? Ngapa? Ini jolim, gua nggak terima nih, jolim. Tong, gua yang di atas juga, Pi. Iya bener boy. Jolimin namanya. Betah gua di mari. Buru-buru kabur. Saya juga ngerasa begitu. Sarjana lu sentimen banget sama saya. Siapa yang salah? Saya juga kena sama hukuman. Jangan-jangan Sarjana tahu saya kirim surat ke Fatin. Padahal kan yang salah kamu, Tom. Kamu harusnya dihukum. Lah, kok gua? Ya kamu yang salaman sama perempuan itu. Kita mah enggak. Iya. Iya aja lu. Wah. Tuh perempuan juga tahu siapa yang paling keren di antara kita. Makanya melipirnya ke gua. Lu pada kan denger? Namanya April. Sama kayak nama pacar gua di rumah. Nangir aja lu, mikir. Gara-gara lu takut ya nih. Nih, gue bilang sama lu pada. Buat kita semua bakal kena sanksi, bakal bikin susah seminggu. Cuma gara-gara urusan tadi doang kan. Gue udah kebayang. Nih sanksinya ya. Kita bakal bersihin lapangan, bakal bersihin asrama, bakal ngelap masjid, bakal ngelap kamar mandi, bakal ngelap kubah, bakal banyak. Bakal apa lu? Lu bakal apa lu? Bakal sanksiin buat kita. Ya bakal banyak. Banyak. Lu, ya kan, Pi? Iya. Lu jangan ikut campur lu. Iya aja. Ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu? Baru ngeliat Bang Dandan. Wajah tante mirip sama ibu saya. What? Lu nyamain gue sama ibu lo? Ngarang dasar. Sama kan? Apa beda kayak gini? Ngarang tuh nggak lo? Maksudnya nyamain orang deh. Sama sekali beda. Ibu saya udah lama meninggal. Tuh kan, inget ya. Jangan sekali-kali lagi lo nyamain gue sama ibu lo yang udah meninggal itu. Ngerti? Kalau Fatin lihat dari sikap dan gaya hidupnya April, sepertinya dia nggak akan betah kalau hidup di pesantren. Nah, justru itu kenapa April itu ada di sini. Karena pesan mamahnya sama Abah sama Umi, dia ingin April itu akan lebih baik lagi, menjadi muslimah yang solehah. Kamu yang harus bantu, ya? Ya insya Allah Fatin akan membantu. Amin. Semoga apa yang diamanahkan mamanya April ke kita, Bah, bisa dijalankan dengan baik. Insya Allah. Dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Ibarat rumah, kita ini pondasinya. Ustadz Jainal dan Ustadz yang lain itu adalah pilar-pilarnya. Fatin, Lulu, dan teman-teman santri yang lain dan santri itu adalah atap. Jadi perlu ditopang. Karena kalau pondasi itu tidak kuat, pasti pilarnya akan rubuh dan atapnya pun akan runtuh. Nah, rumah itu harus punya dinding yang kokoh. Dinding itu ilmu dan kesabaran yang dihiasi oleh iman dan takwa. Capek-capek ngantri, cuman ginian doang makanannya telur. Bener-bener gak manusiawi ini makanan.